Ustadz naik ke atas panggung berlebih-lebihan. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah, Ustadz yang sedang naik daun. Aku batin iki ustadz apa ular keket. Kita sambut Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Jami' Darus Sholihin, Baledono, Kerajaan Purworejo yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Percayalah, satu-satunya majelis yang paling mudah menghantarkan kita untuk mendapatkan pertolongan dari Nabi adalah majelis sholawat. Maka saya meyakini Bapak Ibu semua yang hadir datang ke sini karena kecintaannya kepada Nabi. Insya Allah besok di padang mahsyar kita akan bersama Kanjeng Nabi. Ibu bapak yang saya muliakan, satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama bestinya. Siapakah bestinya Nabi? Malaikat Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad melihat seorang malaikat. Nabi Muhammad melihat malaikat lainnya dengan jari yang jumlahnya jutaan. Kalau kita punya jari hanya 10. Ini malaikat jarinya jutaan. Nabi Muhammad penasaran dengan malaikat ini. Kemudian bertanyalah kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ya Jibril, dijawab oleh Jibril, iya besti. Itu siapa? Malaikat. Tugasnya apa? Menghitung turunnya butiran air hujan. Jadi ibu, bapak, ternyata setiap air hujan yang turun ke muka bumi itu dihitung oleh seorang malaikat.
Malaikat ini tugasnya hanya menghitung jumlah air hujan yang turun. Anda tahu kenapa hujan itu turunnya air? Karena kalau turunnya Gus Miftah untuk rebutan. Coba saya turun di situ, pasti diperkosa. Nabi Muhammad kemudian mendatangi malaikat ini. Wahai malaikat, tugas kamu apa? Menghitung turunnya air hujan. Bisa kamu menghitungnya? Bisa. Ada nggak yang terlewatkan? Tidak ada. Hujan mana yang kamu hitung? Sejak awal pertama kali hujan sampai akhir zaman, semua air hujan yang menghitung adalah saya, kata malaikat. Kemudian Nabi bertanya, wahai malaikat, ada nggak sesuatu yang tidak bisa kamu hitung? Dijawab oleh malaikat penghitung air hujan ini, ada wahai Nabiullah Muhammad. Apa sesuatu yang tidak bisa kamu hitung? Ketika umatmu membaca sholawat kepadamu, maka aku tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmat Allah yang diberikan kepada umatmu. Aku tidak bisa menghitung begitu besarnya rahmat Allah bagi orang yang mau membaca sholawat kepadamu. Maka yakinlah Bapak Ibu, dengan beradanya kita di majelis ini, Anda menginvestasikan waktu untuk memperingati Maulid Nabi, berada di majelis bawah pohon pelem pencit. Ini adalah salah satu quality time, waktu berkualitas yang kita miliki. Kenapa? Karena hati ini terpaut cinta dengan Kanjeng Nabi. Apalah artinya kita berpanas-panas dibandingkan apa yang kita dapatkan dari Allah. Bukan satu hal yang masalah ketika kita harus berdesak-desakan karena cinta kita kepada Nabi. Anda melihat orang yang dicintai saja kadang-kadang sudah melupakan segalanya. Laki-laki cinta sama wanita, lupa dengan kesemuanya. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana kalau hati ini cinta dan jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi? Maka ingatlah, orang jatuh cinta itu ciri-cirinya dia bahagia. Kenapa? Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Ini adalah wajah-wajah bahagia. Kenapa? Karena rahmat Allah hari ini datang atas sholawat yang kita baca. Sehingga kemudian apa? Perasaan cinta inilah yang menghantarkan kita untuk mencontoh siapa yang kita cintai. Seseorang mengidolakan seseorang yang lain, maka biasanya perilaku dari sang idola kita lakukan. Dulu gak ada orang pakai belangkon kemana-mana. Karena mengidolakan Gus Miftah banyak yang pakai belangkon. Apalagi ketika Gus Miftah lelang belangkon, belangkonnya terjual seharga 900 juta. Semua orang penasaran, akhirnya pada ikut-ikutan pakai belangkon. Kadang-kadang yang lucu, belangkone, mohon maaf, ndase luwih gede tinimbang belangkone. Saya lelang belangkon tahun 2021, laku 900 juta. Untuk acara Muktamar NU di Lampung. Belangkonya saja 900 juta. Bagaimana dengan sarungnya? Apalagi ilmunya goblok. Maka kecenderungan kita kepada orang yang kita cintai itu meniru siapa yang dia cintai. Maka satu-satunya sosok yang paling layak kita idolakan adalah Kanjeng Nabi. Saya itu paling gak nyaman kalau ada MC pengajian memanggil ustadz naik ke atas panggung berlebih-lebihan. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh sahibul fadilah
wal karamah. Ustadz yang sedang naik daun. Aku batin iki ustadz apa ular keket. Kita sambut Gus Miftah. Iki ngundang kon ngaji apa kon tinju? Coba Anda catat, kalimat-kalimat itu semuanya hampir salah. Yang pertama, gak ada istilah tausiah bagi orang yang berlandaskan kepada ayat Al-Quran. Bahasanya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Berarti bahasa yang lebih tepat itu adalah mawaid, mau'idoh hasanah. Kalau tausiah itu menurut saya wasoyasi tausiatan itu artinya orang yang memberi wasiat. Berarti kalau Anda minta saya memberikan wasiat, berarti Anda minta saya segera mati. Berartilah MC ini minta saya tausiah, saya curiga. Dia pengen saya cepat mati, jangan-jangan dia seneng sama istri saya. Maka yang benar mau itu. Kemudian yang kedua, dari mana istilah sahibul fadilah wal karamah? Sahibul fadilah wal karamah itu hanya Kanjeng Nabi. Kalau kayak Miftah ini kelasnya sahibul maksiyah. Lah rupa-rupa masak kayak gini jelas sahibul musibah. Rai-rairan duit-duit. Apa ini? Seragam apa? Aku curiga kamu nyuap saya. Kamu ngasih baju satu, nanti kamu minta saya sawer. Sekarang kok jadi terkenal Gus Miftah Kiai Sawer. Cangkeme daripada nyawer purel karaoke cangkemmu. Bosok saiki. Ya, terima kasih ya Le. Kok seragamnya padha karo bajumu ngono. Aku lak ndarani anggota hadromu kok mah saiki. Kowe berarti grup hadromu butuh germo ngono ta iki ceritane. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, sahibul fadilah wal karamah itu hanya Kanjeng Nabi. Wallah hanya Kanjeng Nabi. Apa sih arti-arti orang kayak saya itu? Orang-orang yang hanya termotivasi untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Karena dalam satu sisi saya punya prinsip, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Anda sebagai lurah, ya dakwah dengan jabatanmu sebagai seorang lurah. Ada lurahnya di sini? Endi wonge? Undi wonge ning kono. Ora wani munggah panggung soalnya ra urunan. Rawani munggah. Wedi digarapi karo Gus Miftah. Tapi saya meyakini Pak Lurah sini insya Allah orang baik. Maka saya berwasiat tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Anda polisi, ya dakwah dengan profesinya sebagai polisi. Bisa Gus? Oh bisa. Anda tahu slogannya polisi apa? Melayani, melindungi, mengayomi. Matengi matamu, matengi gitu ngawur. Mosok polisi matengi iki orang ajan dan Pak Kapolsek. Kuwi lho dan sing rupane paling elek iki lho dan gila. Melayani, melindungi, mengayomi. Kalau kita memberikan pelayanan yang baik, itulah dakwah. Karena dakwah itu yang paling utama adalah bil hikmah. Dengan contoh. Suami memberi contoh yang baik kepada istri, itu dakwah. Kalau kemudian kita membaca Al-Quran,
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu artinya lebih dari imam. Tidak hanya pemimpin, tapi juga orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab atas apa? Tidak hanya masalah lahir dan batin, tapi juga dunia dan akhirat. Banyak laki-laki, suami menjadi imam dunia, tetapi tidak menjadi imam akhirat. Banyak laki-laki yang memberikan nafkah, tetapi lupa untuk mengajarkan kebaikan kepada istrinya. Saya kemarin diprotes sama netizen, gara-gara saya dibilang Gus Miftah melarang para perempuan bekerja. Ini kalimat yang dipotong. Saya punya prinsip, melarang istri saya untuk bekerja. Fatwa ini terkhusus untuk istri saya. Kenapa Gus melarang istrinya bekerja? Karena saya sadar betul istri itu dinafkahi setiap hari saja masih berani dengan suami. Apalagi punya penghasilan sendiri. Betul Bu? Mahok. Diulang macam kamu diulang. Saya nggak mau. Maka dari awal saya menikah saya bilang sama istri saya, Beb, cukuplah hari ini kita bertukar tulang. Kamu menjadi tulang rusukku dan biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Rungon wong lanang, tanggung jawab. Laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Dasarnya apa? Saya membaca satu hadis. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad membagi tugas antara Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Sayyidina Ali bertugas kharijil bait, ngurusi perkara luar rumah, sementara Siti Fatimah urusan dalam rumah. Ini menunjukkan apa? Ya baktinya seorang istri itu ngurusi suami dan anak di rumah. Suami kerja di luar. Mila wong lanang ki yo sumbut le nyambut gawe. Wong lanang kok ingah-ingih. Plongo. Apa meneh? Lola. Itu. Isone mong cerot. Lah banyak perempuan yang salah paham, Bu. Saya diundang beberapa acara TV, saya nggak pernah mau datang. Males. Kadang-kadang tidak sesuai fakta. Saya ditanya sama wartawan, itu maksudnya gimana Gus? Yang saya larang itu istri saya tidak melarang istrinya orang lain. Istrinya orang lain bekerja selama suaminya mengizinkan silakan. Betul? Kenapa perempuan harus bekerja? Kenapa istri harus bekerja? Mungkin mereka punya prinsip. Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah minimal diambil mantan. Saya kok nggak nyaman Bu ya, melihat istri saya tuh kok kerja, katakanlah di sebuah kantor, berangkat pagi pulang sore, apa mana neng kafe, kaya bojomu. Saya nggak nyaman, makanya saya larang. Sejak saya miskin dari awal pernikahan saya larang. Kenapa? Karena saya sebagai qawwam. Nah, ketika kita berbicara teladan yang baik, ya jawabannya cuma satu. Siapa? Kanjeng Nabi. Besok sampean jadi anggota DPR. Ya dakwah sebagai anggota DPR. Caranya bagaimana? Kasih contoh yang baik, orang maling duitnya rakyat, betul? Pejabat Indonesia itu sekarang banyak yang aneh.
Anehnya apa Bu? Takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Kalau ada babi, zizi, ada korupsi, mau. Betul? Wongnya ya teko. Ya melu guyu. Cangkeme cacah ki kurang ajar. Ya jagong kursi, kowe aja ngono cacah. Loh kok Gus Miftah berani ngetik pejabat? Ya berani. Saya besok pagi jam 6 terbang ke Jakarta. Jam setengah 12 saya diundang sama Presiden Jokowi makan siang di Istana Bogor. Jadi saya ayem. Ayemnya apa? Allah tahu pengajian di Baledono Sambatan. Sangune murah dinyang. Sesuk diundang Presiden untuk makan siang bersama Bapak Presiden di Istana Bogor. Sorenya berangkat ke Hong Kong. Pengajian sama mbak-mbak di Hong Kong. Jadi sore saya ke Jakarta, masih ada satu pengajian, malamnya jam 12 take off terbang ke Hong Kong. Lah ngombe kopi bukan ger tapi ah. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya ah. Satu kopi, dua istri. Iya. Saya ngaji sama presiden, biasa ngeritik pejabat. Oktober besok saya dapat undangan 2 kali dari presiden. Tanggal 24 Oktober, Forum Investor Daily Summit 2023 bersama Forum Investor Dunia. Tanggal 29, saya diundang lagi untuk memberikan ceramah kebangsaan bersama 16.000 milenial, dibuka sama Pak Presiden di acara Sumpah Pemuda. Tapi saya juga biasa ngeritik pejabat. Maksud saya apa? Posisinya memang di situ. Ketika dikatakan watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Presiden ngundang saya, wali kota Los Angeles Amerika Serikat ngundang saya, tapi lurahnya Baledono belas gak pernah ngundang saya. Apalagi camatnya. Wah. Kalau memang nggak kuat bayar, bilang saja. Dibayar pakai BPJS. Camatnya tekoi. Wongnya sing di toh. Halo Mat. Kenapa camatnya itu pakai batik? Karena Pak Camat tuh polanya seperti batik. Kakean pola. Camatnya mulai batin, kiai ini asu. Nah, dakwah itu bukan profesi. Ah niki ana dulur kula rawuh Gus Mahfud Maron. Le dikai dalan le. Bila perlu ditandu le. Niki guru kula niki. Dulur, sahabat. Sugeng rawuh Gus. Muga-muga kula diwene santri putri setunggal Gus. Matur nuwun Gus.
Lenggah teng kursi mawon Gus sampun teng mriki cah elek-elek niki. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, lanjut ya. Itu suara apa itu? Oh, adzan. Ini mandek riyen. Ndak diajar kula ngomong kae. Bon rampung adzan. Bon rampung. Allahumma rabb hadhihi da'wati was-salatu khairan Shallu ala Nabi Muhammad. Mari kita akhiri pengajian kita hari ini. Napa Bu? Lak nunggu awet isu, sing ngongkon sapa? Nah Ibu Bapak rahimakumullah, kembali niku wae. Apa Bu? Berdiri. Kuwi kira urun ngatur-ngatur. Aku kok ben ngaji ning Purworejo diatur-atur ya. Mbok sesuk meneh iki lak Purworejo nggih pengajian merasa ngundang kula ngundang liyane mawon. Ana wong pon ning kono kae. Kowe yang njaluk. Iyalah. Rismaka remaja Islam. Remaja Islam Masjid Kampungan. Rismaka. Kita awi kawasan nganggo blangkon, kacamatanan. Wis. Ora malah saingan, tetap ganteng kula. Cuman yang menarik perhatian saya satu, perut kamu terlalu besar. Wong lanang lak wetenge gede biasane manuke cilik. Makan semangka, minumnya susu. Hey Rismaka, I love you. Moh lanang kok. Nah Ibu Bapak rahimakumullah, balik niki wau. Kalau kita cinta, kecenderungannya adalah mengikuti siapa yang kita cintai. Contoh, karakter saya itu menjadi orang yang dianggap berani karena saya punya guru di Sragen, wonge kendel. Namanya Abah Sarip. Saya dulu mondok lihat kiai saya pemberani, kalau di panggung ngomongnya tas-tes. Karena saya senang sama beliau, ya saya mengikuti. Abah Sarip itu kalau ceramah kok ada pejabat, pasti omongannya pahit. Tapi orang seneng. Saya ngikut. Saya punya guru ngajari kebijaksanaan. Siapa? Abah Lutfi Pekalongan. Karena saya mencintai Habib Lutfi, ya saya mengikuti apa yang kemudian menjadi style beliau. Beliau bilang apa sama saya waktu itu? Ora salah loro ati lak dielek-elek karo wong. Oh nggih, Bah. Siap. Ngaku wae elek. Kaya rupamu. Sehingga nyuwun sewu. Zaman saya dibully.
Ngaji di lokalisasi di klub malam, Habib Lutfi bilang, rapopo, kowe iki bengkel. Sing jenenge wong bengkel iki kadang-kadang pakaiannya yo nganggo kotor. Yo bekas, gemuk, yo kena oli. Ora apa-apa. Maka waktu itu saya punya prinsip, kalau kemudian orang itu punya kelebihan masing-masing, kaya Gus Mahfud duwe kelebihan nopo hamilul Quran, orang yang hafal dengan Al-Quran, santrine 1000 wedok kabeh, kula bola-bali merono yo ora diwenehi siji mawon. Kan aku ingin, tapi aku takut. Nggih nyuwun sewu. Ada orang yang kemudian diberikan kelebihan oleh Allah, bagus di dalam penguasaan ilmu alatnya. Ada yang dikasih karunia oleh Allah, bagus kitab kuningnya. Ada yang dikarunia oleh Allah, bagus fikihnya. Ada yang dikarunia oleh Allah, bagus tasawufnya. Gus Miftah di mana? Bagus lontenya. Tadi malam Bu, saya tuh ngaji sama 250 PSK di Sarkem. Saya baru datang saja mereka sudah nangis. Alhamdulillah ketemu Gus Miftah lagi. Begitu saya copot masker langsung ada yang pingsan. Ora percaya. Ibu bapak, maka dulu ketika orang bilang begini, Miftah ngaji di klub malam lokalisasi itu memalukan, menjual agama. Saya ditanya sama wartawannya, gimana Gus tanggapannya? Enggak apa-apa. Kalau yang saya lakukan memalukan, ketika ngaji di klub malam dan di lokalisasi, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka, betul? Maka saya bilang ibarat orang sholat Jumat, ada yang adzan, ada yang tarhim, ada yang khutbah, ada yang ngimami sholat. Jatuh malam Jumat ada yang mimpin tahlilan, ada yang mimpin berjanjian dan sholawatan. Gus Miftah posisinya di masjid sebagai apa? Sebagai tukang bersih toilet. Saya ngepel WC. Kenapa? Karena saya meyakini sebagus apapun sholatmu, sekhusyuk apapun sholatmu, pasti terganggu kalau WC-nya kotor, kalau WC-nya pesing, betul? Maka harus ada yang membersihkan WC. Kok Gus Miftah cangkemnya kasar? Kadang-kadang kasar itu lebih bagus daripada yang halus. Contoh, kasarnya keramik kamar mandi menyelamatkan, halusnya lumut memplesetkan. Oh, aku duwe alasan yu. Cangkemku kasar, tapi kan hatiku halus. Daripada Pak Camat. Wonge guanteng, atine makhluk halus. Sampingnya Pak Kapolsek. Oh, ternyata yang tersinggung bukan kamu, perutnya besar, burungnya kecil. Pak Kapolsek. Tapi Kapolseknya keren. Saya dari SPBU ke sini, banyak teman-teman polisi mengamankan pengajian, bantu banser. Tepuk tangan untuk Pak Polisi. Ya mungkin itu bukan hebatnya Kapolsek, karena Kapolseknya diperintah sama Kapolres. Ya ora. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Ketika kemudian harus mengambil contoh, ya contoh terbaik itu bukan kiai. Tapi siapa? Kanjeng Nabi. Maka tugas kiai itu menurut saya bukan untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Ning yo pantes-pantes wong ngajak, yo kelakuane kudu pantes disawang. Nggih napa mboten? Mosok ngajak nyontoh kok awake dhewe ra iso dicontoh. Yo ora pantes.
Contoh ngeten umpamane. Kanjeng Nabi niku menawi ngunjuk lan dahar beliau duduk. Maka beliau kemudian perintahkan la yasrobanna ahadukum qaima. Kiai mulang jamaah. Contoh Kanjeng Nabi. Lak ngunjuk lungguh. Tapi kiai ini ngombe karo ngadeg. Kira-kira pantes napa mboten? Ora pantes. Mila jenengan iki ngongkon kula ngadeg kuwi padha karo jenengan nglarang kula ngombe. Kok geting aku. Kowe berarti panitiane ora niat nyuguh aku. Sampai rampung degane nganggur. Lah, kalau wingi siang sakderenge teng lokalisasi lah ulang tahun klub malam terbesar di Yogyakarta. Ana mbak-mbak takon ngeten iki. Sing takon niku mbak-mbak ayu tatoan dodone. Sing ngisor munggah mendhuwur, sing dhuwur mudhun mengisor. Untung kafene rada peteng, aku nganggo kacamata ireng. Jadi pas mataku mendelik ra ketok. Mbake takon ngeten iki lek kula, Gus, kan katanya kalau makan dan minum sesuatu enggak habis itu kan mubadir. Bagaimana kalau kamu sedang mabuk, buka botol, minum alkohol? Kalau enggak dihabiskan kira-kira mubadir apa enggak? Bajingan aku kurang ajar ya aku. Saya jawab, Nduk, mubadir itu kalau barangnya halal. Kui barange haram. Gue yang ngono mas iris maka. Ono cewek wayu pakaiannya seksi ketok kabeh. Didelok dosa. Ora didelok mubadir. Orang ngono pemahamane. Milola Kanjeng Nabi dawuh kalau Sayyidina Ali, ya Ali, la tajfi'in nadrah, fa innalakal ula, wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama itu milikmu, yang lain bukan milikmu. Makanya kenapa kalau kita melihat yang seksi-seksi mas, mandangnya cukup sekali. Tapi yang lama. Ya ora nadroh itu sebentar. Yang repot itu Bu kalau saya ngaji di kafe. Kalau gini kan enak, ini berjilbab tuwek-tuwek, ada Rono berjilbab tuwek-tuwek, Rono berjilbab luweh tuwek, kono jilbabe pink, kemenyek, ya Allah, jilbabe seragam, nganggo kalung, malah kayak sapi korban yuyu. Oh panitia toh kayak, ya Allah. Kira ini didempul karo apa? Glowing apa? Aku lah dadi mikir. Kuwi jane rayu apa papan karambol. Nah Ibu Bapak rahimakumullah. Kiai niku ngajak umat nyontoh Kanjeng Nabi. Fasilitasnya apa? Digawe pengajian. Supaya ngaji niki ngrasani apike Kanjeng Nabi. Tapi kula siji nggih. Kula niku lak mukhibine Abah Yai Thaifur niku. Ndelalah kula niku mben haji mesti ketemu Mbah Yai Thaifur. Lah kula didhawuhi, "Ayo le ning kamarku melu mangan." Kula didulang kali Mbah Yai Thaifur niku. Satu saat Mbah Yai Thaifur niku ngendikan ngeten, sing haji tahun 2021. Kula niku alhamdulillah 2022. Kula niku alhamdulillah ben taun iso mangkat kaji. Bapak Ibu sing rawuh mergo tresno kali Kanjeng Nabi siang menika kula dongake. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah.